Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Oke, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat sebuah modul ajar di kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya di lapangan masih banyak sih guru-guru yang bertanya, gimana sih cara buat modul ajar yang benar? Tapi jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe agar Bunda Guru semakin semangat buat videonya. Yuk, langsung cek saja. Baik, langsung saja kita akan membedah modul ajar untuk TK. Nah, di sini mulai dari atas ya. Dari atas dari judul, tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah sedikit informasi tentang modul ajar ini. Sebetulnya banyak modifikasinya. Nah, ini saya kebetulan mengambil salah satu contoh dari TK Aba yang ada di Jogja ya. Nah, ini langsung saja dari atas ini ada judulnya modul ajar berbasis literasi. Di bawahnya ini ada keterangan buku ceritanya, nama judul buku ceritanya. Saya ambil sebuah cerita di padang rumput. Ini nanti bukunya seperti apa akan saya kasih contoh gambarnya, fotonya di bawah. Nah, ini kenapa dikatakan berbasis literasi, karena memang modul ajar untuk sekarang ini difokuskan untuk agar anak-anak itu terbuka dengan literasi ya, lebih senang dengan literasi, agar mengajarkan literasi sejak dini seperti itu. Nah, langsung ke poin yang pertama, yaitu informasi umum. Di informasi umum ini ada jelas di atas ada identitasnya, dimulai dari nama guru, asal sekolah, alokasi waktu, model pembelajaran, kelas juga. Terus ini mata pelajaran, karena TK ini dikosongi aja nggak apa-apa, atau kalau nggak dikosongi juga nggak apa-apa. Terus jumlah siswa, di sini juga ada fasenya fase fondasi ya. Terus selanjutnya ada tujuan pembelajaran, saya besarkan agar lebih jelas. Nah, di tujuan pembelajaran ini itu diambil dari CP. Kalau dulu ambilnya KD kompetensi dasar ya di kurikulum 13, kalau di kurikulum Merdeka ini CP, capaian pembelajaran. Nah, CP ini ada 3. Yang pertama CP nilai agama dan budi pekerti, yang kedua CP jati diri, dan yang ketiga CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi rekayasa, dan seni. Nah, ini saya mengambil tujuan pembelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena modul pembelajaran ini dipakainya 1 minggu. Kalau dulu itu dinamakan RPPM mungkin ya. Nah, kalau sekarang ini dinamakan modul ajar, ini bisa digunakan 1 minggu. Makanya saya mengambil tujuan pembelajarannya ada banyak. Nah, ini disesuaikan. Di belakangnya diberi keterangan ini termasuk CP apa, agar lebih mudah memantau CP mana yang belum masuk, seperti itu ya. Untuk CP-CP-nya seperti apa, cara breakdown ke bawahnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya ketika atensinya bagus. Makanya jangan lupa subscribe. Selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila. Ini sudah jelas dan paten ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kolom selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci ini diambil dari buku cerita yang diambil tadi. Nah, ini didapatkan ketika guru yang akan mengajar itu sebaiknya membedah dulu isi bukunya. Jadi membaca dulu isi bukunya itu seperti apa, sehingga mendapatkan ini semua. Nah, ini saya tadi mendapatkan ada tokoh, perasaan, lingkungan, jenis sapi, bagian sapi di dalamnya itu nanti dapat informasi apa, nanti bisa dijadikan sebagai kata kunci ya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan saya menggunakan media Luspart dan juga, nah ini nih, PowerPoint tentang sapi, karena ini saya salah satunya menggunakan teknologi ya, jadi pemanfaatan teknologi juga dimasukkan ke dalamnya, itu akan lebih bagus juga. Selanjutnya sarana dan prasarana, ini saya menggunakan
literasi langsung, jadi ada kandang sapi sehingga pemahaman anak nanti akan lebih fokus lagi gitu ya, akan lebih mendetail seperti itu karena dengan benda konkret. Selanjutnya ada halaman sekolah dan ruangan kelas itu pasti. Terus yang kedua ada komponen inti. Komponen inti yang pertama itu ada membaca buku cerita. Di sini ada identitas buku. Identitas buku silahkan ditulis sedetail mungkin. Ada judul buku, penulis, ilustrator dan penerbit seperti ini nih ya. Terus kemudian ada ringkasan cerita. Nah, di sini ada ringkasan cerita. Kenapa tadi saya bilang untuk lebih membedah buku cerita yang akan digunakan, karena memang di modul juga akan dibahas juga untuk memberikan ringkasan ceritanya agar ketika kegiatan nanti kita lebih menguasai medan seperti itu ya. Terus kemudian kita sudah menyusun peta konsepnya dulu, meskipun nanti ketika pembelajaran peta konsep itu sebenarnya dibuat bersama dengan murid. Nah, alangkah baiknya sebelumnya kita juga sudah mempersiapkan dulu nih peta konsepnya seperti apa agar nanti membuat kalimat pemantik, kalimat pemancingnya untuk anak-anak lebih berpikir kritis itu lebih dapat dimunculkan seperti itu ya, karena gurunya sudah menguasai medan dulu. Nah, yang selanjutnya ini ada curahan ide. Curahan ide di kegiatan awal untuk memantik ide imajinasi anak itu ada membaca buku cerita, mendiskusikan isi buku, nanti dibacakan buku ceritanya dengan metode read aloud ya. Jadi membacanya keras dan juga ekspresi wajah itu disukai anak-anak. Mendiskusikan, membuat peta konsep ini tadi ya. Terus membuat kegiatan main, mengamati sapi dan manfaat sapi dalam video yang telah saya buat sebelumnya. Terus kemudian ada kalimat-kalimat pemantik. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka itu difokuskan bukan teacher center ya, tapi lebih ke student center. Jadi anak-anak diminta untuk lebih aktif seperti itu. Guru hanya sekedar memberikan kalimat-kalimat pemantik. Nah, agar tidak blank ketika pembelajaran itu berlangsung, maka di sini ditambahi dengan kalimat-kalimat pemantik. Nah, seperti ini contohnya. Nanti bisa ditambah lebih banyak lagi agar lebih bervariasi. Selanjutnya juga ada kegiatan main. Ini ada contoh-contoh kegiatan main juga lebih diperbanyak lebih baik. Karena kegiatan main itu sebenarnya di kurikulum Merdeka itu dibuat bersama anak juga ya. Selanjutnya ini ada aturan main. Aturan mainnya dibuat agar kelas lebih kondusif. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana sih agar kelas lebih kondusif? Itu aturan apa yang harus diterapkan bersama anak-anak, itu juga ditulis di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya ada RPPH, akan kita bahas pada next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bye. Assalamualaikum. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.